Malam itu hujan turun rintik-rintik sejak maghrib. Jalanan licin memantulkan cahaya lampu mobil seperti cermin retak. Ardi menyetir dengan hati-hati, kedua tangannya mencengkeram setir. Di kursi penumpang depan, istrinya, Rina, memeluk tas kecil berisi makanan. Di belakang, Naya, 12 tahun, dan adiknya Raffi, 7 tahun, sudah mulai mengantuk. Mereka sedang pulang kampung, menuju rumah orang tua Ardi di sebuah desa kecil yang terletak di balik hutan pinus tua. Jalan itu memang terkenal sepi. Jika malam, hampir tak ada kendaraan lewat. Orang-orang menyebutnya jalur sunyi, jalur yang tidak semua makhluk suka dilewati manusia. "Mas, masih jauh?" tanya Rina pelan. "Sekitar 40 menit lagi." "Habis ini masuk jalan hutan," jawab Ardi tanpa mengalihkan pandangan. Begitu mobil berbelok, suasana langsung berubah. Lampu jalan menghilang. Yang tersisa hanya lampu mobil, kabut tipis, dan deretan pohon tinggi yang berdiri seperti bayangan manusia raksasa. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Saat melewati tikungan tajam, duk, duk, suara ketukan pelan terdengar dari belakang mobil. Ardi spontan mengerem. "Ada apa?" Rina terkejut. Kayaknya tadi nabrak ranting. Ardi berusaha tenang. Namun Naya menegakkan badan. Wajahnya pucat. "Papa, itu bukan dari luar." Semua terdiam. "Terus dari mana?" Ardi mencoba tersenyum. Naya menunjuk ke arah bagasi belakang, matanya berkaca-kaca. "Dari dalam." Raffi mulai merengek. "Kak, jangan bercanda." Ardi menghela napas. "Udah, jangan takut. Papa jalan lagi ya." Mobil kembali melaju. Namun suasana tak kembali normal. Bau tanah basah bercampur anyir tiba-tiba menyusup ke dalam mobil, seperti bau kain kafan yang lama terpendam. Rina mengerutkan hidung. "Mas, kamu nyium bau nggak?" "Iya," Ardi menelan ludah. Beberapa menit kemudian, Raffi tertawa kecil. "Hehehe, lucu." Semua menoleh. "Kamu kenapa?" tanya Rina. Di belakang ada orang berdiri, MA. Jantung Ardi serasa berhenti. Dengan sangat perlahan, ia melirik kaca spion tengah. Awalnya kosong. Lalu, sesuatu muncul perlahan. Sosok tinggi, terbungkus kain putih kusam. Ikatan di kepalanya menjuntai. Wajahnya tertutup kain, tapi bagian lehernya terikat terlalu kencang, hingga membentuk lipatan yang tidak wajar. Pocong. Duduk tegak di kursi belakang, di antara Naya dan Raffi. Ardi membanting setir hampir keluar jalur. "Astagfirullah," Rina menjerit, menutup mulutnya. Naya memejamkan mata sambil menangis tertahan. Raffi berhenti tertawa, wajahnya perlahan berubah ketakutan saat ia sadar, makhluk itu menoleh ke arahnya. Pocong itu tidak melompat. Tidak menjerit. Ia hanya duduk, sangat dekat. Mobil dipenuhi suara napas berat, bukan napas manusia. Kain kafannya sedikit basah, meneteskan air ke jok. "Mas, baca ayat, tolong," Rina gemetar. Ardi mulai membaca doa sekuat yang ia hafal. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, kepala pocong itu miring. Seperti mendengarkan. Lalu terdengar suara parau, lirih, tepat di telinga Naya. "Pulang, ikut." Naya menjerit histeris. Lampu mobil berkedip-kedip. Mesin meraung sendiri. Jalan hutan terasa semakin panjang, seolah tak berujung. Tiba-tiba mesin mati total. Mobil berhenti tepat di tengah jalan, dikelilingi hutan gelap. Pocong itu berdiri di dalam mobil, kepalanya hampir menyentuh atap. Ikatan kainnya bergerak sendiri, seakan ada angin yang hanya menyentuh tubuhnya. "Turun," bisiknya. Rina pingsan. Ardi memeluk setir sambil menangis. "Ampun, kami cuma lewat." Pocong itu perlahan mengarah ke pintu mobil. Klek. Pintu belakang terbuka sendiri. Udara dingin menyergap. Bau tanah dan kematian semakin kuat. Namun sebelum pocong itu keluar, terdengar suara adzan samar dari kejauhan, entah dari desa mana. Pocong itu berhenti, tubuhnya bergetar. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ardi.
Kembalikan jalanku. Lalu, ia jatuh keluar mobil, tergeletak di aspal, dan menghilang menjadi kabut putih. Mesin mobil menyala kembali. Mereka sampai di rumah orang tua Ardi menjelang subuh. Semua dalam keadaan syok. Naya demam tinggi selama 2 hari. Raffi tak mau lagi duduk di kursi belakang. Keesokan harinya, seorang tetua desa berkata pelan, "Di hutan itu, dulu ada jenazah yang jatuh dari mobil jenazah. Keluarganya tak pernah menjemput, arwahnya sering ikut orang pulang." Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan hutan saat malam. Dan setiap kali ia membersihkan mobil, ia masih menemukan bekas tanah basah di kursi belakang. Padahal, tak pernah ada yang duduk di sana lagi.